Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alladzi ja'ala subul salam wa afhamana bi syari'atin nabil karim. Alladzi ja'ala jama'atul masjid husnul khatimah fi qaryah Banteng Baru, jamaah istiqomah ala khair insyaallah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, hadirin rahimakumullah, kita diberi kesempatan diberikan rezeki banyak oleh Allah bisa menunaikan sholat subuh di kesempatan Ramadan hari terakhir. Hari ini mungkin ada juga yang sudah 1 Syawal, sebagaimana aplikasi saya lihat di jam di masjid ini sudah 1 Syawal. Jadi ini 1 Syawal atau akhir Ramadan ya. Bulan kemarin sore ikut diundang sebagai tim Ru'yatul Hilal. Ru'yatul Hilal, melihat hilal, karena sebagaimana hadisnya Rasulullah bersabda, "Shaumu li ru'yati", berpuasalah khusus untuk berpuasa di bulan Syawal dengan melihat hilal. Ru'yat, bukan ruqyah. Kalau beberapa yang sering terdengar, sebentar saya mau meruqyah bulan, bulannya tidak kesurupan ya, jadi melihat bulan. Dan kemarin tinggi hilal untuk di daerah istimewa Yogyakarta dipusatkan di PUB. Kebetulan di Yogyakarta sudah ada pusat observasi bulan di daerah Parangtritis. Boleh ke sana, cuma naiknya agak lumayan untuk yang sudah sepuh-sepuh di sebelum masuk ke Parangtritisnya. Tinggi hilal kemarin itu masih minus 0,2, dengan elongasi juga masih minus, sehingga untuk daerah dengan kriteria Mabim, Malaysia, Brunei, Indonesia, Singapura itu belum terlihat. Kalaupun ada yang melihat, berarti itu mungkin pakai metode yang lain, penglihatan yang lain, bukan penglihatan mata. Sehingga dengan pertimbangan itu, alhamdulillah kemarin juga pemerintah melakukan sidang isbat, sidang penetapan. Banyak yang harus kita syukuri tentang kebersamaan 1 Syawal ini. Bayangkan kalau ada yang berbeda, suami, istri, anak, tetangga, itu berbeda-beda. Hikmah yang pertama, para ulama sering mengatakan di akhir Ramadan ini renungan bagi kita. Kun robbani, jadilah kita orang yang selalu beribadah kepada Allah. Wala takun Ramadhani, artinya ini merujuk kepada surat di dalam Al-Quran, surat Al-Hijr ayat ke-99, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Dan ini menjadi renungan bagi kita di kesempatan pagi ini. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, lan ngibadaho sira maring Rabb ira, dan beribadahlah engkau kepada Tuhanmu, kepada Rabbmu, hatta ya'tiyakal yakin, sampai apa yang kita yakini, kita akan menemui fase untuk masuk ke alam berikutnya, yaitu al-maut. Jadi jangan berkemas-kemas kayaknya ini selesai Ramadannya. Syahrul Ramadan, syahrul syam, bulan siam, jangan berhenti wis rampung puasonipun. Kita bisa meneruskan saumnya. Saum maknanya amsaka, menahan makan dari yang menyebabkan kita sakit. Sekarang ini banyak orang sakit karena kelebihan makanan.
bukan karena kekurangan makanan. Kebanyakan gula, karbo jadi kena gula. Kebanyakan bayam, emping, nanas, jeruan, otak laut, muncullah asam urat dan lain-lainnya karena kelebihan. Juga yang bersifat menahan yang psikis. Kalau kemarin saya sebulan nggak boleh marah-marah, sekarang mau melampiaskan kemarahannya. Tidak boleh, harus kita teruskan. Bahkan untuk hal-hal yang kebaikan yang lain yang kemarin kita tahan. Juga puasanya. Puasa tidak hanya sebulan ini. Rasulullah SAW bersabda, "Somu syahrul Ramadan, tsumma ba'ahu sittah min Syawal." Orang berpuasa di bulan Ramadan, kalau dihitung dulu di pesantren dihitung Muharram, Muharram, Safar, itu Ramadan hitungannya memang 30 karena di puncaknya Muharram, Safar, Ramadan sampai seterusnya. Nah, 30 hari karena hadisnya tadi berpuasalah di bulan Syawal 6 hari. Tumat ba'ahu sittah min Syawal. Ikutilah puasa Ramadan itu dengan sittah 6 hari di bulan Syawal. 30 dikalikan 10 karena asaro amsalihah dilipatkan 10 kali lipat pahalanya dihitung. Tapi kita jangan menghitung-hitung terus. Ini tadi yang ibadah tujar. Kali Gusti Allah hitung-hitungan. Nah, 30 kali 10 itu 300 hari. Kama kasyami ad-duhur, seperti berpuasa 1 tahun. 1 tahun 365 hari. Maka kalau 300 hari kurang sekitar 60-an hari, maka digenapkan dengan 6 hari di bulan Syawal. Kalikan 10 itu sekitar 60 hari. Maka supaya kita bisa karena kasyami ad-duhur, seperti berpuasa 1 tahun, maka sempatkanlah, agendakanlah, niatkanlah untuk bisa berpuasa Syawal 6 hari. Mungkin yang seumur hidup belum pernah puasa Syawal, sempatkanlah 1 hari, bagusnya 2 hari, 3 hari, kalau bisa 6 hari. Kita ambil hari-hari yang tidak bersamaan dengan acara. Mungkin di keluarga kita ada terah, ada sawalan, ada terah, ada terah itu turun darah, ada turas turun asal. Beberapa istilah kalau di Jawa ya, ada istilah juga apa ya, arisan keluarga, ketamon banyak saudara kok malah kita puasa. Nah itu juga harus dipertimbangkan juga, karena menjaga silaturahmi juga membangun silaturahmi, termasuk yang kita perbanyak juga di bulan Syawal. Teruskanlah puasanya. Yang kedua, syahrul Ramadan juga syahrul Quran. Kemarin kita membaca Quran, jangan kemudian Quran dimasukkan di dalam almari, teruslah dibuka, teruslah ditaruh kalau di rumah Quran, di pesantren, kita taruh di meja makan dekat tempat makan supaya ingat Quran. Jangan ditaruh di lemari lagi. Aplikasi yang di HP kita yang ada Al-Quran jangan dihapus. Maka teruslah membaca Al-Quran. Dan kemudian, atau yang kemarin belum tuntas membaca Al-Quran, bahkan khatam 1 kali pun belum, maka selesaikanlah di bulan-bulan berikutnya. Yang ketiga, syahrul Ramadan, syahrul qiyam, bulan untuk qiyamul lail. Jangan sampai muadzin di Masjid Husnul Khotimah ini pengumuman telah hilang jamaah sholat di masjid ini. Maka oleh karena itu ketika panggilan sholat tetaplah berdatang di sini untuk memenuhi masjid ini. Jangan sampai kemudian setelah Ramadan pemain intinya untuk sholat jamaah hanya itu saja. Maka teruslah mengajak. Banyak ulama mengatakan, Sufyan Ats-Tsauri, pentingnya mendidik anak untuk belajar sholat berjamaah. Da'a warofiko, ajaan lan dampingono jejerono. Jangan kau suruh anakmu sholatlah, saya tak menyelesaikan WA yang belum saya balas-balas ini, dan seterusnya. Maka da'a sholat anak-anakmu, dan kemudian dampingilah
jejerono. Sebab kalau anak rame takmir mau ngilingke nggak enak. Tapi kalau orang tua sendiri kan yo tegel gitu nih. Nah makanya ajaklah anakmu dan jejerono, sehingga jamaah di masjid tidak berusia senior 50 ke atas menjelang pensiun penuh, sementara anak-anaknya malah di rumah. Yang terakhir adalah sahur Ramadan itu sahur sedekah. Kemarin sudah zakat fitrah, zakat mal, terus berhenti. Takmir sudah mengumumkan perolehan infak Ramadan, maka teruslah kemudian berinfak, karena infak itu banyak sekali fadilahnya, melipat gandakan rezeki kita, membuka pintu rezeki, menyehatkan juga dan juga melindungi kita dari mara bahaya. Ada banyak fadilah-fadilah untuk kemudian bersedekah di bulan-bulan berikutnya. Semoga ini menjadikan hikmah bagi kita teruskan kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan ini. Kun robani, jadilah kita beribadah kepada Allah, jangan beribadah hanya di bulan wala takun fi Ramadan, jangan hanya beribadah di bulan Ramadan. Hari-hari ini kemudian kita lakukan juga banyak bersilaturahmi dengan keluarga, dengan teman, dengan sanak saudara, terah dan turas tadi ya, turun darah dan turun asal. Mungkin istilahnya seperti itu singkatannya ya. Karena banyak sekali hikmah kita bersilaturahmi. Bahkan Rasulullah SAW dalam salah satu hadisnya, la tadkhulul jannah, tidak akan masuk surga orang man qati'ur rahim, man qati'ur rahmah, orang yang memutus silaturahmi. Kita lihat di list agenda kita siapa yang lama tidak kita kunjungi. Bahkan qorib kita, orang yang dekat dengan orang yang sedarah dengan ayah kita, dengan ibu kita, perlu kita sambung silaturahmi. Bahkan dengan saudara sekandung kita, dengan tetangga kita, bahkan saudara kita sesama muslim. Rasulullah melarang yahjuro ahadukum, dilarang kemudian yahjuro itu seperti batu dan batu. Batu dan batu kalau ketemu diam, kalau bertemu malah kemudian ada bunyi-bunyian. Maka berucaplah salam, berdamailah dengan menjalin silaturahmi sesama saudara, sesama tetangga, dan juga khususnya sesama jamaah Masjid Husnul Khotimah. Demikian hikmah singkat, khususnya ini nasihat buat saya sendiri dan juga mungkin bagi kita semuanya yang menjadikan bulan-bulan ke depan untuk terus beribadah, meneruskan kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.